Hello Book Besties, welcome and welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Yap, seperti yang kalian lihat di judul, di video kali ini aku mau sharing beberapa buku yang sudah aku baca di antara bulan Juni dan Juli. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk follow aku di Instagram @fatimuin, karena di sana aku ngupload bookies konten yang gak aku upload di sini. Pastikan kalian duduk manis, siapkan cemilan dan air putih. So without any further, mari kita langsung ke videonya. Oke, jadi di sini tuh udah ada beberapa buku. So di video kali ini aku bakalan rekap 2 bulan. Sebenarnya mau rekap dari awal Januari sampai Juli, tapi kayaknya aku nggak sanggup deh gitu kan. So mungkin aku bakalan share ke kalian bulan Juni dan Juli aja. Pertama aku baca Assalamualaikum Baitullah karya Bunda Asma Nadia. Jadi buku itu menceritakan tentang seorang istri yang pengen bunuh diri, tapi ada stranger yang datang nolong si cewek ini. Diketahui lah suami dari perempuan ini itu sangat-sangat red flag banget. Aku tuh kayak sampai greget banget. Kalau kalian suka dengan romance religi, ini tuh cukup dan cocok banget buat kamu baca. Buku yang kedua judulnya Gesture karya Zaka Putra Ramdhani. Nah, buku ini itu berisi tentang mana bahasa-bahasa tubuh kita. Misalnya kalau misalkan kita itu lagi ngobrol sama orang dan kita itu ekspresinya mungkin kayak memopang dagu, tidak memperhatikan pembicara. Penjelasannya itu bener-bener ada di dalam buku ini. Tidak hanya tentang gesture atau bahasa tubuh, tapi juga tentang gimana datangan, gimana sih kepribadian kita gitu loh. Dan buku ini tuh bagus banget buat kamu baca sebagai referensi gitu ya, dan aku cukup suka sih dengan buku ini. Oke, buku yang selanjutnya adalah Keluarga Hitung-Hitungan. Jadi buku ini itu menceritakan tentang seorang cewek dan cowok. Jadi cowoknya ini tuh adalah super duper pelit. Jadi dia tuh hitungan banget kalau misalkan dia mau mengeluarkan atau jajan. Berbanding terbalik dengan ceweknya yang bernama Uca, dia itu sangat-sangat tidak melihat harga kalau belanja. Jadi kayak misalnya mau beli baju, beli tas, beli sepatu, dia tuh nggak lihat harga gitu loh. Kalau suka ya udah langsung purchase, langsung beli. Jadi super duper boros lah gitu. Intinya long story short, mereka berdua ini tuh ketemu, adalah konflik di antara mereka. Cukup suka dengan buku ini karena alurnya itu kayak relatable dengan kehidupan sehari-hari, nggak terlalu menye-menye juga romansnya. Dan buku ini juga sudah diadaptasi ke series. Kalau misalnya kalian mau nonton, ada di View, dan judulnya tuh sama juga, Keluarga Hitung-Hitungan. Oke, buku yang selanjutnya adalah Dilan 1983 Wuaini. Jadi buku ini tuh adalah buku kelima dari Dylan's Universe. Jadi kalau di buku ini tuh dia justru flashback jauh banget ketika Dylan masih SD. Jadi suka juga dengan buku ini. Tidak hanya membahas tentang kehidupan Dylan sebagai anak SD, tapi juga membahas tentang toleransi beragama dan juga persahabatan dan kekeluargaan. Buku yang selanjutnya adalah Panduan Jalan-Jalan Aman bersama Mama Macan karya Kai Elian. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang seorang cewek yang bernama Michi. Michi ini tuh pengen banget kuliah di Universitas X. Long story short, Michi ini izinlah ke orang tuanya, bapak mamanya, tapi mamanya ini nggak merestui kalau Michi sekolah atau kuliah di Universitas X gitu. Jadi kayak mama Michi ini tuh nggak mau kalau anak-anaknya itu jauh dari jangkauan si mama ini gitu kan. Hingga tiba-tiba si Michi ini kabur tanpa sepengetahuan orang tuanya, pergi ke Universitas X di kota X. Jadi kayak semua petualangan itu terbentuklah di pada saat itu. Gongsnya lagi di malam sebelum Michi berangkat itu, tiba-tiba mamanya menjadi seekor kucing. Jadi kayak lucu banget dan unik ceritanya gitu loh. Yang terakhir aku baca di bulan Juni adalah The Book You Wish Your Parents Had Read karya Philippa Perry. Kalau buku ini tuh lebih kayak membahas tentang gimana cara pola asuh orang tua ke anak. Dan yang aku tahu di buku ini tuh membahas tentang gimana sih masa lalu orang tua itu sangat berdampak sama pola asuh ketika dia punya anak gitu. Misalnya aku nih punya anak gitu ya kan, dan aku tuh punya masa lalu orang tua tuh yang mungkin kayak orang tua itu stress, dan orang tua tuh yang kayak bla 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 bla, dan kayak aku tuh melampiaskan semua itu ke anakku gitu loh. Jadi di sini tuh diceritakan atau membahas, bukan diceritakan sih karena itu bukan novel, tapi lebih kayak self improvement, gimana cara pola asuh anak yang baik dan benar yang bisa berdampak ke masa depan anak kita. Ini bagus banget sih. Oke, kita beralih ke wrap up
atau buku-buku yang udah aku baca di bulan Juli kemarin. Buku yang pertama adalah judulnya Be the Alpha Muslimah karya Ummu Kalsum. Nah, buku ini tuh baru terbit juga, belum lama. Jadi buku ini tuh membahas tentang gimana secara seorang perempuan bisa menjadi the alpha muslimah. Selama ini kan kita tahu gimana the alpha woman itu. Nah, di dalam buku ini tuh kita dikasih tahu kalau the alpha muslimah ternyata ada dan bisa kita create gitu loh. Jadi the alpha muslimah itu tidak hanya mengejar dunia tapi juga akhirat. Jadi kayak the alpha muslimah itu gimana cara kita bersosialisasi di dalam kerja, berteman, di keluarga juga, terus bagaimana cara kita juga bersosialisasi di media sosial. Semuanya itu dibahas di dalam buku ini dan aku tuh sukanya ini tuh lengkap banget. Terus layoutnya juga cantik, kalian bisa lihat ini. Dan kayak banyak sekali fakta-fakta yang bisa kalian temukan dalam buku ini. Buku selanjutnya adalah Julid Fisabilillah karya Erlangga Krisinov. Nah, jadi penulisnya ini adalah bisa dibilang ketua dari gerakan Julid Fisabilillah. Sejauh yang aku baca, buku ini itu menceritakan atau membahas tentang gerakan Julid Fisabilillah, yang dimana Julid Fisabilillah itu adalah sebuah gerakan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, yang menyerang akun-akun Zionis biar dia tuh breakdown gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak kan kita tahu kalau netizen Indonesia itu kalau komen pedas-pedas ya, jadi kayak itu tuh digunakan buat menyerang akun media sosial para tentara-tentara Zionis gitu loh, sampai mereka tuh tutup akun, sampai mereka tuh nggak bisa lagi beraktivitas di media sosial dan nggak bisa bersuara. Kayak kita tuh nyerang itunya karena kita tahu kita nggak bisa membantu maksimal yang kita harus kesan ikut perang atau gimana, kan kita tuh jujur kita kan nggak bisa gitu. Dan itu terbukti gitu loh, banyak sekali akun-akun tentara-tentara Zionis sana yang private dan tutup akun sampai akunnya dibekukan, dan itu yang memang kita mau. Ini tuh bagus banget dan aduh, kalian harus baca. Terus selanjutnya yang udah aku baca adalah judulnya Speechless Atas Kuasanya. Nah, kalau buku ini tuh motivasi gitu sih, nggak terlalu banyak tentang alur-alur kehidupan, tapi lebih kayak ke gimana cara kita bersyukur, cara kita memandang positif dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuh bagus banget. Aku juga cukup suka dengan covernya, manis, hijau-hijau, pastel gitu. Buku selanjutnya adalah Cheers karya Alia Putri. Nah, buku ini juga lebih kayak ke self improvement, motivation, gimana kita tuh bisa celebrate atau merayakan hal-hal bahkan terkecil dari kehidupan kita. Dan ini tuh bener-bener kayak gimana cara kita tuh menyikapi orang lain, bagaimana sih kita jangan membanding-bandingkan diri kita ke orang lain. Itu bagus banget sih buat motivasi. Selanjutnya adalah Monster Minister karya Aya Wijaja. Jadi buku ini tuh bercerita tentang seorang gadis yang resign dari pekerjaan lamanya. Nah, tiba-tiba di pekerjaan barunya si tokoh ini, itu ternyata dia tuh ketemu lagi bos lamanya yang buat dia trauma. Kayak seolah-olah dia tuh udah lepas dari kekangan singa, tapi lambat laun si bosnya ini tuh juga tetap kerja di tempat kerjanya si tokoh ini gitu loh. Jadi kayak lucu banget. Aku juga cukup suka dengan buku ini. Dan selanjutnya adalah 65 Rahasia Pandai Bicara. Nah, buku ini lebih kayak ke gimana sih cara kita menjadi lawan bicara yang baik. Biasanya kan kalau kita tuh ngobrol sama orang ya, apalagi yang introvert kayak aku, kalau ngobrol sama orang itu kayak kadang mikir, aduh ini ngobrolnya gimana, topiknya apa. Nih dalam buku ini tuh kita dikasih tahu kalau bahaslah sesuatu yang basa-basi tapi tidak juga yang basa-basi banget. Semuanya itu dijelaskan dalam buku ini. Buku yang terakhir adalah Gabriel dan Zoe. Jadi buku ini lebih kayak ke romance AO, dan buku ini tuh menceritakan tentang sosok gadis yang bernama Zoe. Jadi Zoe ini tuh di sekolahnya yang dulu dikenal dengan sosok anak yang cukup nakal dan kayak keras kepala gitu, hingga pada akhirnya Zoe pindah sekolah di tempat sahabatnya juga sekolah. Long story short, Zoe ketemu sama dua cowok, dan dua cowok ini tuh kembar, lebih kayak bukan kembar sih, lebih kayak ke mereka ini adik kakak gitu loh. Dan Zoe suka sama si kakaknya gitu. Bukan, Zoe tuh suka sama adiknya, tapi gak tau kenapa dia tuh dapatin kakaknya gitu loh. Jadi kakaknya ini suka Zoe, tapi Zoe suka adiknya. Ngerti gak sih? Kalau kalian baca buku ini tuh kalian bakal gemes dengan tokoh-tokohnya, dengan karakternya, dan aku juga cukup suka dengan alur dan konfliknya, menggembaskan. Oke,
Oke, itu dia tadi beberapa buku wrap up yang sudah aku baca di bulan Juni dan Juli. Kalau misalkan kalian juga udah baca buku di antara bulan itu atau bulan ini, kalian udah baca buku ini atau mungkin sama dengan buku yang aku baca, kalian bisa komen di bawah. Sampai sini aja video aku. Thanks for watching. If you guys enjoy, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya. See you next video. Bye bye.